Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, ibu-ibu dan calon ibu yang dirahmati Allah, di sore hari yang cerah ini Allah memudahkan kita berkumpul dalam majelis teras fikih. Mudah-mudahan semua yang hadir selalu diberikan Allah kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, qabul hajat, mudah urusan. Mudah-mudahan yang sudah menikah harmonis rumah tangganya, soleh-soleha anak keturunannya, lunas hutang-hutangnya. Dan kalau yang belum menikah, mudah-mudahan didatangkan jodoh yang soleh, yang ganteng, yang baik, yang kaya, yang melindungi dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang saat ini sedang menderita habis-habisan di Gaza, ya, yang di genosida habis-habisan. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit-sakit yang mereka rasakan. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan Allah segera menyelenyapkan, membumi hanguskan Israel dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita hari ini membahas tentang sholat jamaah. Kalau di pertemuan lalu kan kita membahas tentang hal-hal yang terlupa dalam sholat. Misalkan kita lupa tasyahud, konsekuensinya apa? Kita lupa baca Al-Fatihah, konsekuensinya apa? Kita udah bahas, ya. Kalau yang terlupa itu rukun dan jaraknya masih dekat, belum masuk ke rukun berikutnya, maka kita mundur kerjakan rukun yang tertinggal. Misalkan tiba-tiba langsung aja baca Al-Baqarah, nggak baca Al-Fatihah sholatnya, maka mundur baca Al-Fatihahnya karena masih sama-sama berdiri. Tapi kalau udah ruku baru ingat belum baca Al-Fatihah, ya udah, berarti lanjutkan rukunya nanti di akhir sujud sahwi. Itu sudah kita bahas. Itu kalau ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan yang sunnah ab'ad kita sudah bahas sujud sahwi. Kalau yang ketinggalan sunnah-sunnah biasa kayak sunnah hay'ah, sunnah mengangkat tangan, sunnah membaca ayat setelah Al-Fatihah, kalau itu terlupa maka tidak perlu sujud sahwi dan tidak ada konsekuensi apa-apa karena hukumnya juga sunnah. Itu pembahasan fikih kita di pertemuan lalu, ya ibu-ibu, ya. Sehingga kita kalau sholat terus kelupaan sesuatu, kita udah tahu konsekuensinya. Oh, yang saya tinggalkan ini rukun. Tapi pembahasan kita pekan lalu itu bersambung dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Saat kita sudah mendetailkan mana rukun, mana sunnah ab'ad, mana sunnah hay'ah. Jadi kita tahu ini klasifikasinya masuk ke rukun, nggak boleh di skip. Berarti kalau nggak sengaja ke skip, kayak saya harus sujud sahwi. Oh, ini masuknya ke sunnah hay'ah. Jadi memang rentetan kemarin itu adalah seperti penutup kesimpulan terhadap pembahasan rukun, sunnah ab'ad, dan sunnah hay'ah yang sudah kita pelajari. Jadi insya Allah yang rutin hadirnya sejak pembahasan awal sholat, yang mudah-mudahan dikasih pertanyaan apapun seputar sholat, maka dia akan bisa mengklasifikasikan masalahnya. Misalkan gini, boleh nggak setelah salam saya mau istighfar? Biasa kan kita habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh nggak? Ya boleh lah. Setelah salam saya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya mau mengusap wajah saya, boleh nggak? Boleh lah, terserah. Karena itu sudah di luar sholat, nggak masuk rukun, nggak masuk sunnah ab'ad, nggak masuk sunnah hay'ah, udah di luar pembahasan sholat. Jangan kan mengusap wajahnya. Begitu salam dia pegang HP langsung angkat telepon aja boleh kan? Dia langsung buka mukena, sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung terbang buka mukenanya, boleh. Artinya itu sudah pembahasan di luar sholat. Sama ustazah, boleh nggak sebelum sholat saya baca dulu trikul,
sebelum niat terserah, bebas mau baca Facebook, mau balas grup nggak apa-apa, kan belum masuk kepada rukunnya. Nah jadi kalau kita sudah belajar fikih, sebenarnya kita akan lebih tersistematis menghadapi ketika bermasalah dengan kondisi-kondisi fikih, dan sudah bisa mengklasifikasikannya ini masuk dalam pembahasan rukun atau bukan rukun, atau sunnah hay'a atau sunnah ab'an. Itu kita sudah selesai ya pembahasan tentang sholat. Insya Allah hari ini kita lanjut ke sholat jamaah. Karena memang Masya Allah dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang memang pahalanya nggak standar gitu. Kalau standar itu kan ngerjakan satu dibalas satu, itu standar. Tapi ada banyak amalan-amalan yang pahalanya nggak standar, nggak satu dapat satu, tapi satu dapat 27, satu dapat 100, satu dapat 1000. Ya, contohnya kan kalau orang sholat di Masjidil Haram, seperti sholat berapa rakaat di luarnya? Berapa rakaat? 1000, 100, 1000. Artinya kan nggak satu tapi ternilai satu, tapi hitungannya lebih dari yang biasanya. Nah di antara ibadah sholat kita kalau mau terupgrade nilainya nggak satu ternilai satu, di antaranya adalah dengan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah itu kita cuma berdua, kan sholat jamaah itu kata Nabi, kalau yang pegang bukunya bisa dibuka halaman 137. Itu ada halaman 138 tentang sholat jamaah, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nabi menyebutkan sholatul jamaah tafdulu sholatal fardhi bisab'i wa ishrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi ya, kalau sholat sendiri nilainya 1, kalau sholat berjamaah minimal 2 orang, maka derajatnya naik 27 derajat. Nah, jadi sebenarnya kita rugi ketika ada orang di rumah kita, terus kita nggak sholat berjamaah. Apalagi makanya kenapa laki-laki yang rumahnya dekat dengan masjid, memang dia disarankan, diminta oleh Nabi untuk sholatnya di masjid, karena sayang gitu melewatkan kesempatan pahala. Kalau sholat sendiri, misalkan sekarang kita mau sholat asar, saya sholat sendiri, berarti pahalanya sholat asar 1. Tiba-tiba ada teman sholat berjamaah ya asarnya, berarti dapat pahalanya naik 27 derajat. 20 derajat dikali 2. Kalau jemaahnya kita berlima, berarti 27 dikali 5. Kalau jemaahnya misalkan masjidnya ganal gitu ya, nanti insya Allah kalau Aqsal Madinah udah jadi yang 30 kali 30 itu, misalkan amin ya rabbal alamin, jemaahnya 300, berarti derajat pahala sholatnya 300 dikali 27. Sama jumlah rakaatnya, sama gerakannya, tapi nilainya beda. 27 kali 300 itu berapa? 3 kali 3 21, 7.000 ya, berapa? 800-an, 7.000 sekian. Cuma dengan sama seperti gerakan kita sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Makanya dalam fikih itu ibu-ibu, di antara kita disunnahkan mengulang sholat itu misalkan gini, udah azan zuhur nih, saya sholat sendiri di rumah, udah selesai zuhur, tiba-tiba di masjid kayaknya orang rame deh, lagi ada acara, banyak yang datang, jadi orang jemaahnya rame, saya ke masjid deh, saya ulang sholat zuhur saya, itu disunnahkan. Kenapa? Saat kita menemukan jemaah yang lebih banyak, lebih besar, kita disunnahkan mengulang sholat kita yang tadi. Walaupun yang tadi udah sah, dapat pahala, cuman 1. Kalau misalkan banyak nih, lumayan nih ya. Makanya sebenarnya rezeki banget ya kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang melek pahala, bukan melek diskon. Kita kan kalau yang diskon, lumayan nih, biasa 20 jadi 15.000, tapi asal jangan barang-barangnya Israel ya Bu ya, bukan barang-barangnya sejenis Unilever dan sebagainya. Kita misalkan nih yang ngelihat diskonan, lumayan nih dikali-kali nih ya, wah lumayan hemat 30.000, beli gitu. Kalau melek diskon mah kita gak usah diajarin, itu insting ya.
Tapi kalau untuk dapat pahala kita memang perlu berlatih lumayan nih ya. Tadi saya sholat sendiri di rumah dapat 1. Tiba-tiba misalkan nemenin teman atau kemana singgahlah di Al-Ma'ruf, orang masih sholat, banyak banget jemaahnya nih ya. 200 kalau aneh sholat berarti dapat 200 kali 27 5.400 derajat pahalanya. Sholat wudhu juga masih ada, nggak apa-apa, boleh. Justru itu disunahkan. Atau kalau kita sebelumnya sholat jemaah yang kecil, ketemu jemaah yang lebih banyak, misalkan udah sholat nih di Al-Quds, karena hari libur ada sih jemaahnya tapi cuma 10 orang, berjamaah lah kita, berarti 10 kali 27 270. Habis itu udah ya kita pulang, pas pulang gitu ya, aduh mau kamar mandi deh di Al-Ma'ruf, singgah. Pas itu pas wudhu orang mau sholatan, karena mungkin agak lama iqomahnya, banyak bener nih jamaah, sayang pahalanya, sholat lagi zuhurnya, itu disunahkan. Kalau menemukan jamaah yang lebih banyak, berarti boleh Ustazah mengulang sholat fardu, boleh. Kalau kita menemukan jamaah yang lebih besar, atau tadinya sholat sendiri lalu menemukan jamaah. Jadi ada dulu kita biasa begini, misalkan dulu kan kami di asrama, kadang-kadang ada teman yang terlambat sholat, mungkin dia karena kelamaan di kamar mandi, atau mungkin karena terlambat bangun atau gimana. Akhirnya kan dia ketika mau sholat sendiri. Nah ada teman yang kasihan kamu sholat sendiri, ya udah yuk sini tak imamin, aku sholat lagi, diulang sholat subuhnya, boleh. Ya jadi bukan haram mengulang sholat fardu itu, boleh. Kayak tadi mungkin dia pengen berjamaah atau mau bersedekah, kasihan orang sholat sendiri, ya udah aku tak jamaah lagi, ayo tak ulang sholatku, boleh. Bukan berarti yang pertama batal ya, yang pertama dapat pahala. Tapi kalau misalkan sholat sendiri ya nggak usah. Mau tak ulang-ulang saja zuhur 10 kali, ya nggak usah, kan toh sendiri-sendiri juga sholatnya. Kecuali menemukan jamaah yang lebih besar. Nah kita masuk, ibu-ibu dibuka kalau yang pegang buku halaman 137. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bima lam yudarain, amin. Wa salatul jamaah sunnatun muakkadah. Salat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Berarti Nabi tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Wa 'alal ma'mum, dan ini penting, ini harus kita perhatikan baik-baik. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum. Dipahami ya? Kalau kita mau jadi makmum harus niat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat zuhur makmum lillahi ta'ala. Harus ada niat itu makmum. Karena kalau enggak ada niat kita mau bermakmum, walaupun kita berdiri di safnya orang sholat, imamnya kita ikutin tapi kada ada niat makmumnya, maka kita tetap terhitung sholat sendiri. Maka kenapa kita diajari dulu berniat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah makmuman lillahi ta'ala. Kalau sendiri kan enggak ada makmumannya. Kenapa? Yang menentukan kita itu terkoneksi dengan imam adalah niat makmumannya. Kalau nggak ada makmuman, itu ibarat HP 2, tapi sama-sama nggak punya Bluetooth, sama-sama nggak punya kuota, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada infrarednya. Ya udah berdiri sama-sama aja berdua di situ. Tapi kan kalau ada paket datanya bisa terkoneksi, bisa pakai Google kah, WA kah, apa sembarang, karena ada paket datanya, ada yang mengkoneksinya. Nah kita saat sholat berjamaah, apa yang mengkoneksikan sholatnya imam dengan sholatnya makmum adalah niat makmuman di awal itu harus diucapkan, walaupun dalam hati kita berniat usolli fardhu zuhri 4 raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat bermakmum atau makmuman lillahi ta'ala. Jadi makmum itu harus niat saat dia menjadi makmum. Sedangkan imam tidak harus niat untuk jadi imam. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat imam, enggak usah. Kenapa? Karena imam itu kalau ada yang jadi makmum kepada dia otomatis menjadi imam. Jadi imam itu enggak butuh niat untuk menjadi imam. Kalau nyapres harus niat. Ya, harus niat kalau nyapres, enggak bisa otomatis. Ya kan harus nyalon dan sebagainya. Kalau imam enggak harus niat. Misalkan gini, saya sholat sendiri, sholli fardhu zuhri, nggak ada orang nih ya, sholat sendiri nih saya di masjid ini, kena sepi.
Jadi dia usolli fardhu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala. Enggak ada niatnya imam atau apa-apa. Allahu akbar. Tiba-tiba datang Mbak Nur mau bermakmum sama saya. Gimana Ustaz? Apakah saya harus merubah niat menjadi imam atau gimana? Enggak usah ada yang berubah apa-apa. Karena ketika ada orang minta koneksi kepada kita menjadi makmum, otomatis kita menjadi imam. Maka kalau kita jadi imam sholat, mau di masjid besar, masjid Istiqlal, bahkan di Masjidil Haram, niatnya seperti sholat sendiri. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ketika dia memang sudah di imam, posisi imam, dan orang berniat makmum kepadanya, otomatis dia menjadi imam. Ya, jadi dalam fikih Syafi'i, dulu saya juga waktu belajar di diktat kuliah di Azhar juga diajarkan begini. Di fikih Syafi'i memang begini, imam tidak butuh niat. Otomatis kalau dia di depan, otomatis dia yang diikuti, maka dialah menjadi imam. Nggak perlu juga deklarasi, halo imamnya yang ini ya, gitu ya. Nggak usah juga, orang udah tahu pokoknya saya bermakmum kepada yang jadi imam di depan. Jadi nggak juga harus jemaah melihat mana sih wajah imamnya, oh ya kami niat makmum ya Pak, nggak usah. Jadi pokoknya halo, jangan lupa pilih saya jadi imam ya, sekarang saya ingat wajah saya, nggak perlu kayak gitu. Dia niat sholat sendiri aja, nanti otomatis ada yang ngikut, otomatis sholatnya berjamaah dan dia menjadi imam. Jadi sesimpel itu untuk menjadi imam sholat. Jangan berjamaah. Tadi tiba-tiba abis salam kan, kenapa tadi kamu makmuman sama saya? Emang kenapa? Saya nggak niat imam loh, nggak apa-apa. Emang imam nggak butuh niat. Nah, jadi itu paragraf pertamanya ibu-ibu. Seorang makmum harus berniat untuk menjadi makmum, sedangkan imam tidak harus berniat untuk menjadi imam. Orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak, Masya Allah. Budak itu kan memang sekarang tidak ada. Bukan berarti Islam menghapuskan hukum perbudakan, bukan. Hukumnya tetap ada, tapi memang budaknya nggak ada sekarang. Karena nggak ada lagi orang yang diperjualbelikan sebagai budak. TKW-TKW yang berangkat ke negara Arab bukan budak. Karena budak itu didapatnya dengan, kayak pernah kita bahas ya, misalkan kalah perang. Nanti kalau Israel kalah perang, Netanyahu mau ditawan jadi budak, boleh kok. Jadi pembersih septic tank kah dia? Jadi apa lagi? Itu tukang gosok sepatu dari rumah ke rumah, tapi terlalu terhormat sih ya. Tentara-tentaranya Israel tuh mau kita perbudak jadi apa? Jadi bantuin gali-gali paret, bersihin drainase, boleh. Jadi budak itu tetap ada dalam Islam. Cuma sekarang budaknya orangnya udah nggak ada, karena perlahan-lahan memang budak itu habis. Karena beberapa konsekuensi hukum dalam Islam adalah memerdekakan budak, seperti zihar, kafarat sumpah, ya, hubungan di bulan Ramadan. Itu kan semua kafaratnya banyak memerdekakan budak. Jadi perlahan-lahan habis, tapi bukan berarti hukumnya dihapus. Fikihnya masih ada. Jadi satu waktu kalau misalkan menang perang, banyak tawanan, itu boleh jadi budak. Jadi tawanan perang yang kemarin itu, yang Maya dan teman-teman, tahu kan? Si Maya yang tersem-sem dengan Hamas itu. Sebenarnya kalau Hamas mau jadikan mereka budak boleh, tapi kan enggak butuh juga repot orang mereka juga. Hanya kan dikembalikan. Kita kan sudah bahas masalah ini ibu-ibu ya. Nah jadi Masya Allah hebatnya dalam Islam itu ibu-ibu, orang yang merdeka boleh bermakmum kepada budak. Budak itu kan orang yang tidak merdeka, bisa diperjualbelikan, tapi dia boleh jadi imam. Bayangkan, jadi dalam sholat nggak ada namanya rasis, nggak ada namanya klaster dalam sholat, nggak ada namanya kasta dalam sholat. Ya, orang yang wajahnya blutek boleh jadi imam, orang yang wajahnya glowing, nggak ada kelas-kelasan dalam sholat. Budak aja boleh menjadi imam bagi orang yang merdeka. Ya. Kemudian orang yang balik boleh bermakmum kepada murahik. Murahik itu anak yang menuju kepada balik, namanya murahik. Tapi laki-laki tidak sah bermakmum kepada perempuan. Jadi makanya dulu yang heboh Aminah Wadud, tahu ya, yang dia menjadi imam waktu itu di Amerika. Nggak boleh. Sehebat apapun bacaan perempuan, sefasih apapun perempuan, dia tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Karena nggak etis juga sih Bu. Kebayang nggak sholat di Al-Ma'ruf gitu, imamnya perempuan, belakangnya laki-laki, terus dia pas ruku gitu ya, nggak enak banget loh dilihatnya. Memang kayak nggak etis gitu, nggak sopan. Jadi makanya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Nah,
Begitu juga seorang qori. Nah, seorang qori itu bukan berarti qori'ah, bukan. Seorang qori itu orang yang bisa membaca, ya. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang ummi. Kalau zaman sekarang jarang sih ummi. Ummi itu orang yang nggak bisa membaca tulis. Masih adakah sekarang ummi terhadap Al-Quran? Nggak bisa baca tulis Quran. Jadi orang yang bisa membaca Al-Quran nggak boleh bermakmum kepada orang yang nggak bisa baca tulis Al-Quran. Dia nggak bisa baca Quran, Ustazah. Bukan karena buta ya, buta lain lagi. Memang dia nggak belajar. Jadi Al-Fatihah itu dia bisa Al-Fatihah itu karena mendengar-dengar gitu ya. Sampai umur 40 tahun nggak bisa juga baca Quran. Itu nggak boleh menjadi imam bagi orang yang bisa baca Quran. Jadi dia cuma karena dengar-dengar aja Al-Fatihah, dia bisa Al-Fatihah. Tapi dia nggak bisa baca Quran. Orang yang bisa baca Quran dalam mazhab Syafi'i nggak boleh bermakmum kepada orang yang begitu. Jadi standarnya bukan standar kelas budak atau merdeka, kaya atau miskin, tapi standar dia mau belajar atau enggak. Sebenarnya orang nggak bisa baca itu kan sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena lebih kepada nggak mau sih sebenarnya. Atau mungkin juga faktor kendala apa gitu. Makanya kalau orang belajar Al-Quran, nggak mungkin ada orang serius baca Al-Quran 5 tahun dia belajar Al-Quran. Udah 5 tahun saya belajar Quran, Ustazah, pagi, siang, sore, Ustazah, tiap hari saya datangkan ke guru saya. 5 tahun saya nggak bisa juga, nggak mungkin. Kecuali 5 tahun belajarnya sebulan sekali, ya masih mungkin. Nggak mungkin, karena Allah bilang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah yang sudah memudahkan Al-Quran. Maka orang yang bisa baca Al-Quran, ya kadangkala bermakmum di belakang orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita bisa baca Quran nih sekarang, kalau mau sholat berjamaah, dia bisa baca Quran kan? Boleh. Tapi kalau dia nggak bisa baca Quran, tidak boleh menjadi imam, dia menjadi makmum. Itu tentang peraturan perimaman. Di masjid manapun, seseorang mengerjakan sholat dengan mengikuti sholat imam. Jadi sholat di masjid manapun kita pengen bermakmum, sementara dia mengetahui sholat imam tersebut, dia tahu sholatnya imam. Oh ini sholat zuhur nih, bukan sholat jenazah. Tiba-tiba dia sholat jenazah pula orang. Nggak boleh Bu ya. Orang sholat jenazah kita bermakmum sholat zuhur di belakangnya, karena gerakannya beda. Sholat jenazah nggak ada rukuk sujudnya. Maka saat kita singgah di masjid manapun dan kita tahu sholatnya imam ini, kita lihat oh nggak ada jenazah kok di depannya gitu ya. Maka adalah boleh selama posisinya tidak lebih maju dari imam. Misalkan imam di sana, saya di sini, nggak apa-apa. Yang penting makmum tidak boleh di depan imam. Makmum, posisi imam tidak boleh di belakang makmum. Misalkan begini, contohnya, kalau di Al-Quds ini posisi imam tuh yang ada sejadah itu. Kalau ada orang mau berjamaah, misalkan Sidin berdua ini kan tinggal di kamar, kan sama-sama di masjid, ulun sholat di kamar aja lah, kamar dia ini di depan imam, tidak sah berjamaahnya, karena posisi makmum tidak boleh di depan imam. Sama kalau kita buat masjid 2 lantai, nah kadang-kadang kan perempuan sholat di lantai 2, boleh. Yang penting posisi kita di atas itu tidak di depan imam. Misalkan masjidnya berpanjangkan ke sana, imam di sini, jemaah perempuan di sana, tidak boleh. Tidak boleh makmum di depan posisi imam. Nah, atau kita mau memanjangkan masjid, masjidnya mau dipugar, dibesarkan. Nah, tapi melengkung begini, imam di situ, kalau dihitung jemaahnya ke depan. Maka yang terhitung ke depannya imam ke sana, itu jemaahnya tidak sah. Tapi kalau ke belakang, ke samping, selagi tidak melewati depannya imam, batasnya imam, maka posisi jamaahnya sah. Jadi kalau mau sholat Idul Fitri, Idul Adha ibu-ibu, pastikan dulu posisi imam. Kalau ibu mau pasang koran gimana ya? Nanti kehitungnya ibu sholat Idul Fitri sendiri, saking padatnya orang, di sana kosong, maju dia ke depan, dipasangnya koran di situ ya. Ternyata posisi imam sudah di belakangnya di dalam masjid. Jadi pastikan posisi imam itu tidak boleh, kecuali kalau di Ka'bah itu Ustazah. Kalau Ka'bah kan memang orang sholatnya menghadap Ka'bah semua, maka orang berputar. Nah,
Tapi Ka'bah sekarang, kalau ibu-ibu memperhatikan, sekarang di Masjidil Haram, imam tidak lagi di depan makmum. Adalah ya, siapa yang umroh terbaru? Kalau pian mau lihat nanti boleh umroh bareng ulun tanggal 26 Februari insya Allah. Sekarang imam di Masjidil Haram di belakang. Dia di belakang, dia tidak lagi bercampur dengan makmum. Kalau zaman dulu tuh imamnya langsung depan Ka'bah, di sampingnya para jemaah semuanya. Cuma memang ada penjagaan polisi tentara. Kalau sekarang imam Masjidil Haram bukan lagi depan Ka'bah, tapi dia di lantai sana 2, dia di belakang ratusan jamaah. Tapi dari posisi dia ke Ka'bah itu kosong. Nah, tapi di depannya ada orang. Wallahu a'lam, mungkin itu ijtihad mazhabnya Saudi. Tapi sebenarnya saya pelajari dalam mazhab fikih, seperti tidak boleh imam di belakang. Ya, harusnya memang yang dulu sudah betul yang posisi imam di depan. Ya, wallahu a'lam itu ijtihadnya mazhab ulama Saudi, mungkin ada yang pendapat yang membolehkan begitu. Cuman kalau seawam pengetahuan saya yang saya pelajarin di fikih, tidak boleh imam batasnya dilewatin oleh makmum, seperti yang disebutkan dalam buku ini. Tidak boleh makmum berada di depan imam. Kemudian coba lihat lagi kitabnya. Apabila imam mengerjakan sholat di dalam masjid, jadi imam itu pasti dalam masjid biasanya. Sementara makmum mengerjakan sholat di luar masjid, tapi masih dekat dari imam, mengetahui sholat imam dan tidak ada dinding penghalang di situ, maka hukumnya boleh. Ini penting. Saya ulangi membacanya. Kalau imam dalam masjid, nah imam dalam masjid nih, biasa kita kayak Idul Adha, Idul Fitri karena penuh, imam dalam masjid. Sementara makmum di luar masjid. Nah makmum di luar masjid, kita biasa karena penuh di luar. Nah tapi masih dekat dari imam. Jadi kita di luar pun masih dekat dari imam. Jangan juga mentang-mentang rumahnya di seberang jalan masjid, Idul Fitri depan rumah sendiri. Di luar masjid tapi masih dekat dari imam dan mengetahui sholat imam. Kalau sekarang memang mudah kan ada mic kan, kita tahu kapan dia rukuk, sami Allahu liman hamidah, dia i'tidal, Allahu akbar. Kita masih bisa mengakses sampai mana gerakan imam dalam sholat ini. Dan tidak ada dinding penghalang di situ kecuali dinding masjid saja. Tidak ada dinding penghalang, kecuali misalkan sudah di pagar masjidnya, di luar pagar sana dia sholat, maka hukumnya boleh. Kalau di Mesir itu, di tempat saya tinggal, namanya di Hai Ashir. Jadi itu masjidnya, karena awalnya dia masjid kecil, tapi lama-lama karena masyarakat menjadi padat, diperlebarlah masjidnya. Posisinya unik. Jadi masjid yang untuk laki-laki sebelah kanan, lalu jalan aspal, ya jalan ini jalan 2 jalur, baru di seberangnya masjid perempuan. Jadi ini kiblat arah ke sana, ya. Di sini masjid laki-laki besar lah, lumayan, katakan semasjid ini ada besarnya. Baru dipotong dengan jalan, karena itu jalan masyarakat ya kayak jalan polder gini. Baru di seberang jalan itu tempat sholatnya masjid perempuannya. Nggak apa-apa kalau memang itu masih bagian dari masjid. Kadang-kadang kalau kita nggak biasa, ini sholatnya kemana? Standarnya tadi, karena kan di dinding juga, dindingnya masih dinding bagian dari masjid. Kan dia terputus dengan jalan, dinding berikutnya adalah dinding yang juga untuk masjid perempuan. Nah, kalau begitu boleh Ustazah? Boleh. Berarti kita sholat perempuan, ketika sholat dia bermakmum ke masjid di depan, terpotong dengan jalan. Jalan itu kan macam-macam orang ya, ada yang nari-nari kah? Orang yang, tapi kan tertutup dinding, kita nggak melihat ke jalan raya apa yang terjadi di depan kita. Tapi itu hukum jamaahnya sah. Ya, tapi kalau Indonesia masih banyak jalan yang luas, ya jangan diputus begitulah. Karena kan sudah apa ya? Walaupun terdinding, tapi ketika kita sholat kan itu orang berjalan itu kita nggak tahu kan. So, apa yang terjadi di atas? Orang bertransaksi jual beli di depannya. Antara saf laki-laki, jalan raya jual beli orang, baru masjid perempuan. Kalau di Mesir itu biasa begitu. Nah itu ibu-ibu tentang sholat jamaah yang kita bahas tadi.
Dan ustazah bolehkah melewatin orang sholat? Yang paling tidak boleh itu adalah melewati imam. Jadi jangan sekali-kali melewati imam ketika sholat berjamaah. Kalau kita melewati makmum, misalkan gini, kita lihat di saf pertama itu masih kosong, tapi nggak ada yang mau maju, sedangkan kita di posisi saf kelima. Kita lihat itu ya, kosongnya itu di depan kosong. Gimana caranya? Udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau ke depan, ustazah saya otomatis melewatin orang, nggak apa-apa. Yang tidak boleh dilewatin ketika berjamaah adalah imamnya. Jangan sekali-kali melewati depan imam. Iya, BTW kita mau kemana ngelewatin imam? Oh, mungkin kayak misalkan kamar di situ, dia mau ngambil tempat ke sana, dilewatinya imam, nggak boleh. Puter, kalau ngelewatin jamaah nggak apa-apa, jangan lewatin imamnya. Kalau sholat berjamaah, kalau orang sholat sendiri nggak boleh juga dilewat-lewatin. Ya, makanya kenapa kita ngambil sutra, ngambil buat batas ketika sholat. Makanya kenapa pakai sajadah. Atau paling nggak kalau nggak ada sajadah, taruh apa kayak depan kita, tisu kayak, buku kayak, gelas kayak, ya membatasin supaya orang tahu batas di mana jarak kita sholat. Sehingga dia kalau mau lewat, dia melewatin di depan batas itu, tidak lewat pas di depan kita. Itu boleh dikeplok. Kalau kita lagi sholat, ada orang lain itu boleh dikeplak, itu boleh. Karena apa? Karena adabnya memang ketika orang sholat tidak boleh dilewatin. Itu pentingnya memang kenapa pakai sajadah. Kalau tas kita taruh di depan sana, jadi kalau dia mau lewat, dia tahu batasnya, tidak melewatin space kita sholat. Nah, ini untuk fikih-fikihnya sholat jamaah ya ibu-ibu ya. Jadi tidak memandang klaster, boleh orang biasa menjadi imamnya presiden, boleh orang tadi yang budak aja boleh menjadi imamnya bagi orang yang merdeka. Yang tidak boleh, yang diingat tadi, orang yang tidak bisa membaca Al-Quran tidak boleh menjadi imam bagi orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena kan itu sebenarnya proses untuk belajar. Biar apa? Biar orang termotivasi untuk belajar Quran. Iya ya, kalau saya nggak bisa baca, berarti saya belum boleh jadi imam ini. Saya pengen jadi imam, berarti caranya dia belajar baca Quran. Nah, jadi semacam kayak motivasi sebenarnya, supaya orang itu semangat untuk membaca Al-Quran. Dan Masya Allah ya, tadi fadilah-fadilah sholat jamaah sudah kita bahas. Betapa pengalinya, apalagi kalau sholatnya di Masjidil Haram gitu ya. Berapa itu orang ada di sana? Kalau sekali sholat 100.000 aja, 27 kali 100.000, Masya Allah. Dikali 1.000 karena kan di Masjidil Haram. Jadi pahalanya Masya Allah. Makanya kalau nanti ada kesempatan umroh, pergunakan waktu banyak-banyak sholat di Masjidil Haram. Udah wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat pokoknya udah qobliyah, selesai ba'diyah, selesai sholat sunnah mutlak. Karena pengalinya sholat sendiri aja pengalinya segitu, apalagi sholat berjamaah. Kalau udah di tanah haram, nanti yang umroh, yang haji, ya pokoknya wajib banget usahakan jangan sholat wajib kecuali di masjid. Rugi, kita sholat sendiri pahalanya cuma segitu. Kalau di masjid pengalinya, kalau yang sholat apalagi musim haji bisa 1 juta kali 27 kali 27. Berapa itu? 27 juta. Satu sholat zuhur derajatnya, Masya Allah. Ya, makanya kita dengan belajar begini bukan hanya teori, harapannya kita jadi lebih semangat berjamaah. Kalaupun misalkan rumahnya jauh dari masjid, ya di rumah kita bisa berjamaah dengan anak kita kah, atau dengan ibu kita kah. Usahakan memang tidak sholat sendiri, supaya tadi pengali derajatnya tidak satu. Mudah-mudahan Allah ridho bisa nutupin aib-aib kita di hadapan Allah tentang kekurangan sholat-sholat kita di masa lalu. Ini mungkin pengantar dari saya ibu-ibu ya tentang sholat jamaah. Nanti kalau ada yang Ustazah gimana kalau kita berjamaah, gimana mendingan kita sholat sendiri. Kita ini kan insya Allah udah fasih Ustazah. Soalnya Pak Imam di masjid itu bacaannya itu buat sakit hati. Kenapa? Gimana ya Ustazah? Kan sering pertanyaan gitu ya. Dibacanya ihdinas siratal mustaqim Ustazah. Shad jadi zo Ustazah. Kalau takbir tuh Allahu Akbar gitu Ustazah. Gimana Ustazah? Saya tuh gak sehat saya kalau sholat ke masjid.
Mending di rumah apa ke masjid? Tetap di masjid lebih baik. Bacaan Al-Fatihahnya itu yang belontang-belontang gitu, sahkah itu ustazah? Jadi yang namanya sholat berjamaah itu ibu-ibu, sah tidaknya itu apakah bi'tiqadil makmum atau bi'tiqadil imam. Artinya gini, ketika seorang imam berkeyakinan bahwa bacaannya sudah benar, sholatnya sah, maka insya Allah jamaahnya juga sholatnya sah. Pastikan dia pede menjadi imam itu karena dia tahu bacaan saya sudah bagus ini. Nah, karena biasanya juga orang kalau sudah berkeyakinan begitu susah dirubah. Mau kita tahsin gimana juga, itu kan masing-masing punya pendapat gitu. Ya sudah. Jadi kalau imamnya berkeyakinan bahwa bacaannya sudah benar, maka insya Allah jamaahnya sah, makmumannya juga sah. Karena bi'tiqadil imam, berdasarkan keyakinan si imam. Jadi nggak usah ragu untuk pergi sholat berjamaah. Walaupun kita sholatnya fasih sendiri, tetap lebih afdal sholat berjamaah di masjid walaupun imamnya ya kayak tadi itu. Ya pokoknya ingat aja dalam fikih itu yang penting imamnya beriktikad, berkeyakinan sudah benar bacaannya, bagus sholatnya sudah. Insya Allah itu yang mewakili sholat makmumnya. Jazakumullah ibu-ibu. Kalau mau ditanyakan, didiskusikan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.